Konon, beberapa gunung di Jawa Barat memang diketahui angker serta penuh misteri. Sebut saja Gunung Salak, Gunung Ciremai, serta Gunung Tangkuban Perahu. Salah satu di antara beberapa gunung di Jawa Barat itu konon tidak kalah mistis dibandingkan ketiga gunung tersebut. Pada tanggal 5 April 1982, Gunung Galunggung meletus hebat. Lahar menerjang di perkampungan-perkampungan warga di Kabupaten Tasikmalaya. Kilat menyambar-nyambar di area kawah dengan batu dan debu berhamburan dari dapur magma Galunggung. Pemandangan mengerikan itu masih membekas di hati dan kepala warga yang menjadi saksi mata. Namun di tengah bencana yang terjadi, Kampung Kikisik yang tepat berada di bawah kawah luput dari terjangan lahar. Apa sebab musabab kampung itu lolos di tengah perkampungan lain yang bahkan telah rata dengan tanah atau tertimbun pasir? Hudri, yang merupakan salah satu putra dari pendiri pondok pesantren Kikisik, Ahmad Sadili, melihat langsung batuan yang terlontar dari kawah tersambar petir. Pemandangan itu jelas terlihat karena sambaran geledek yang berkilatan menerangi area kawah dibarengi ledakan. Di tengah kondisi yang mencekam itu, Hudri mendapat perintah dari ayahnya untuk melihat situasi di sekitar. Berbekal Petromax, Hudri beserta sejumlah temannya menyusuri genangan lumpur berbatu yang mulai memasuki kawasan Sukaratu. Batu-batu yang terbawa aliran air itu sempat menggoreskan luka di kakinya. Namun Hudri terus mengayunkan langkah demi memenuhi amanat ayahnya. Ternyata hal yang harus dicek itu hanya berupa gedebok pisang yang ditutupi barang bang atau pelepah daun kelapa. Agar batang pohon pisang itu tidak bergeser, barang bang ditindih beberapa batu. Setelah memastikan tidak ada warga yang menggesernya, Hudri kembali turun. Ia sama sekali tidak mengetahui kapan sang ayah menaruhnya. Selepas itu, kampung dan pesantren Kikisik luput dari terjangan lahar. Padahal jarak kawah dengan kampung tersebut hanya sekitar 6 km. Hudri melihat dengan mata kepala sendiri saat lahar berbelok ke arah selatan. Cerita tentang sang ajengan yang mampu membelokkan lahar Gunung Galunggung pun merebak. Pesantren saat itu menjadi lokasi warga Kikisik berlindung. Jumlah yang berlindung mencapai ribuan orang. Mereka tidur di mana saja, seperti di bangunan madrasah atau masjid. Berbekal payung di tengah hujan abu dan batu, para pemuda Kikisik menjemput warga yang menangis ketakutan untuk mengungsi ke pesantren. Ajengan Sadili ikut turun tangan menenangkan masyarakat. Urusan logistik untuk kebutuhan warga pun dilakukan secara mandiri. Warga yang mengungsi memasak bekalnya masing-masing di area pesantren. Beberapa bantuan dari relawan bisa masuk ke Kikisik. Kondisi Kikisik kontras dengan perkampungan lain yang tertimbun pasir. Tinggi timbunan bahkan bisa mencapai 10 meter. Hudri mengibaratkan kondisi Sukaratu seperti gurun pasir. Kini, pesantren Kikisik yang berada di kampung Kikisik, Desa Gunung Sari, Kecamatan Sukaratu, masih berdiri tegak. Demikian pula dengan masjidnya yang telah mengalami renovasi. Ketika bencana terjadi di wilayah Kikisik, masih menjadi bagian dari Kecamatan Indihang. Menurut para peneliti geologi dari Tasikmalaya, fenomena lahar yang berbelok memang bisa saja terjadi. Hal itu disebabkan adanya lembah yang membuat lahar mengalir mengikuti lembah. Jika ditelisik secara ilmiah dan sejumlah analisa,
kampung dan kawasan pesantren lolos dari aliran lahar karena berada di posisi yang lebih tinggi atau bukan wilayah yang terlalui aliran lahar. Menurut para peneliti, letusan tahun 1982, aliran laharnya mengalir ke lembah dan sungai seperti Cipanjaran. Kisah berbeloknya lahar letusan Gunung Galunggung telah terjadi puluhan tahun lalu. Tentu hal ini bisa saja terjadi karena karomah para orang saleh yang menempati lokasi pesantren tersebut, dan tentu dengan kehendak Allah. Namun, semuanya juga bisa dijelaskan secara ilmiah. Bagi warga Jawa Barat, pasti pernah mendengar kata Gunung Galunggung. Yang teringat selain sebagai ikon pariwisata Tasikmalaya, gunung ini juga dikenal karena letusannya yang cukup dahsyat pada tahun 1982. Gunung Galunggung merupakan gunung berapi dengan ketinggian 2167 meter di atas permukaan laut. Terletak sekitar 17 km dari pusat kota Tasikmalaya. Selain meletus tahun 1982, Gunung Galunggung juga tercatat pernah meletus pada sekitar tahun 1822. Letusan ini tercatat menewaskan 4.011 jiwa masyarakat terdekat ke lokasi gunung tersebut. Selain itu, menghancurkan 114 wilayah desa dengan kerusakan lahan ke arah timur dan selatan sejauh 40 km dari puncak gunung. Pada tahun 1987, lokasi wisata alam mulai dibuka. Ditawarkan berbagai alternatif baru berwisata di kawasan Tasikmalaya, tepatnya di Desa Linggajati, Kecamatan Sukaratu. Dikelola atas kerjasama pihak Dinas Pariwisata dan Budaya yang bekerja sama dengan pihak Perhutani Kabupaten Tasikmalaya. Terdapat beberapa daya tarik wisata yang ditawarkan, antara lain objek wisata berupa pemandian air panas alamiah plus lokasi wisata alam kolam renang air panas. Juga daya tarik wana wisata dengan areal seluas kurang lebih 120 hektar di bawah pengelolaan Perum Perhutani. Misteri yang menyelimuti Gunung Galunggung pun banyak dipercaya oleh masyarakat sekitar. Ratusan bahkan ribuan cerita tentang keberadaan lokasi wisata dan keberadaan Gunung Galunggung tersebut sempat menjadi perbincangan mulut ke mulut, bahkan menghiasi berbagai media, baik media cetak maupun media online. Menurut misteri, asal-usul mitos sejarah Gunung Galunggung dimulai pada abad ke-12. Di kawasan ini terdapat suatu Raja Mandala atau kerajaan bawahan Galunggung yang berpusat di Rumantak yang sekarang masuk dalam wilayah Desa Linggawangi, Kecamatan Lewisari, Tasikmalaya. Tempat sejarah Gunung Galunggung merupakan salah satu pusat spiritual kerajaan Sunda pra-Pajajaran dengan tokoh pimpinannya Batari Hyang pada abad ke-12. Saat pengaruh Islam menguat, pusat tersebut pindah ke daerah Pamijahan dengan Syekh Abdul Muhyi sebagai tokoh ulama panutan. Sumber prasasti Geger Hanjuang yang ditemukan di sana menyebutkan bahwa pada tahun 1033 Saka atau 1111 Masehi, Batari Hyang membuat susuk atau parit pertanahan. Peristiwa nyusuk atau pembuatan parit ini berarti menandai adanya penobatan kekuasaan baru di wilayah Galunggung. Sementara naskah Sunda kuno lain adalah Amanat Galunggung yang merupakan kumpulan naskah yang ditemukan di Kabuyutan Ciburui, Garut Selatan. Naskah ini berisi petuah-petuah yang disampaikan oleh Rakyan Darmasiksa, penguasa Galunggung pada masa itu kepada anaknya. Sementara Prabu Jayapakuan alias Bujangga Manik, seorang resi Hindu dari kerajaan Sunda, Pakuan Pajajaran yang telah melakukan 2 kali perjalanan dari Pakuan Pajajaran ke Jawa, sempat menuliskan Galunggung dalam catatan perjalanannya.
Namun demikian, tidak banyak informasi mengenai Gunung Galunggung yang didapat dari naskah ini. Letusan Gunung Galunggung pada awal 1980-an memang begitu dahsyat. Gunung tersebut terus-menerus mengeluarkan isinya selama lebih dari 9 bulan. Tepatnya mulai 5 April 1982 dan letusan baru benar-benar berakhir pada 8 Januari 1983. Abu vulkanik Galunggung sampai ke sejumlah kota yang lokasinya relatif jauh dari Tasikmalaya, seperti Bandung, Bogor, Sukabumi, dan Jakarta. Selain itu, abu tersebut juga mengganggu sejumlah penerbangan. Pemerintah meminta seluruh penerbangan domestik dan internasional untuk menghindari wilayah udara Galunggung. Namun, larangan tersebut terlambat diketahui oleh pilot pesawat Singapore Airlines dan British Airways. Mereka terlanjur mendekati wilayah udara Gunung Galunggung. Akibatnya, pada tanggal 24 Juni 1982, pesawat Boeing 747 British Airways mendarat darurat di Bandara Halim Perdana Kusuma karena kerusakan mesin akibat abu vulkanik Galunggung. Pesawat yang mengangkut 225 penumpang itu bertolak dari London dan sedang dalam perjalanan dari Kuala Lumpur menuju Perth di ketinggian 9.450 meter, sekitar 500 mil dari pantai selatan Garut. 4 mesinnya tiba-tiba mati. Beruntung kapten pilot akhirnya berhasil menghidupkan 2 dari 4 mesin yang mati itu dan segera melakukan pendaratan. Sementara pada tanggal 13 Juli 1982, giliran pesawat Boeing 747 Singapore Airlines dengan nomor penerbangan 21A dari Singapura menuju Sydney dan Melbourne terpaksa mendarat darurat di Bandara Halim Perdana Kusuma akibat abu vulkanik Gunung Galunggung. Pada ketinggian 33.000 kaki atau sekitar 11 km, 2 mesin pesawat tersebut terpaksa dimatikan. Hal ini menjadikan Gunung Galunggung penuh misteri dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Bumi Nusantara selain indah juga mempunyai banyak kisah misteri yang tidak bisa kita buramkan begitu saja. Benar atau tidaknya, hanya Allah yang mengetahui segala kebenaran sejati. Wallahu a'lam bishawab.